Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala syukrillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamuhum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati man rahimakumullah. Kalau misalnya kita sudah menikah, itu sudah menjadi suatu kebiasaan dari kita. Kalau misalnya kita ini memanggil orang-orang yang sedang menikah itu, terutama kepada istri-istrinya, biasanya kita memanggil nama istri mereka itu dengan panggilan kepada suaminya, nama suaminya. Misalkan nama istri kita itu Ani, di mana Ibu Ani ini bersuamikan Zakaria. Sebetulnya kita memanggil nama Ibu Ani itu adalah Ibu Ani, tapi malah kita memanggil namanya dengan Ibu Zakaria. Atau bisa juga kita memanggilnya dengan sebutan nama Ani Zakaria. Lalu bagaimana dengan status hukumnya dalam pandangan fikih Islam? Sebetulnya ini telah disepakati oleh para ulama, yaitu dari Lajnah Ad-Da'imah. Beliau atau mereka ini di dalam lajnah yang tergabung dalam lajnah ini telah memberikan fatwa, telah memberikan fatwa kepada orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa memanggil nama-nama istri kita ini dengan pasangan-pasangan mereka, yaitu dengan suami mereka, yang tadi misalnya nama sebetulnya adalah namanya Ani, tapi malah kita memanggilnya dengan Ani Zakaria atau Ibu Zakaria, bukan Ibu Ani. Menurut fatwa yang dari ulama-ulama yang tergabung dalam Lajnah Ad-Da'imah ini, yang dinukil dari yang berdalil dari adanya dalil dari surat Al-Ahzab ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Sebenarnya bisa ulang, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini jelas memberikan suatu larangan kepada kita sekalian untuk memanggil nama pasangan kita atau memanggil pasangan kita itu dengan nama-nama yang bukan berasal dari nasabnya atau garis keturunannya. Dan oleh karenanya fatwa dari Lajnah Ad-Da'imah ini menjelaskan adanya sebuah larangan bagi kita untuk memanggil pasangan kita, yaitu istri-istri kita ini, dengan memanggil nama daripada suami-suaminya, memanggil nama-nama suami mereka. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi jelas adanya sebuah contoh yang saya contohkan itu,
yaitu yang sebetulnya namanya Ani, tapi disebutkan dengan atau dipanggilnya dengan nama Ibu Zakaria. Nah, jelas di dalam takwil atau di dalam penjelasan ayat ini dilarang secara tegas ya dalam pandangan fikih Islam. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya, lalu muncul lagi sebuah pertanyaan, ya, bagaimana kalau misalnya ya, juga yang menurut dari kebanyakan kebiasaan orang ya, memanggil istri-istri kita itu dengan sebutan kepada anak, ya, kepada anak. Misalkan saya mempunyai anak yang namanya Naidar, ya. Lalu tetangga-tetangga kita ini memanggil istri saya dengan nama anak saya, yaitu Naidar, yaitu dengan sebutan Ibu Naidar. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kalau misalnya dalam permasalahan seperti ini, jelas ya, itu diperbolehkan dalam hukum syara. Ya. Jadi diperbolehkan dalam hukum syara. Karena apa? Karena memang Naidar itu adalah merupakan garis keturunannya ya, dari seorang ayah dan juga seorang ibu. Nah, ibunya itulah istri saya. Jadi istri saya diperbolehkan dipanggil oleh tetangga-tetangga kita dengan kata-kata Ibu Naidar. Ya. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah memanggil istri saya dengan nama saya. Dan itu tidak diperkenankan di dalam hukum-hukum Islam. Jadi istri itu tidak diperbolehkan dipanggil dengan nama-nama suaminya atau ditambahkan nama suaminya, itu diperbolehkan dalam hukum-hukum Islam. Dan itu telah disepakati oleh para ulama ya, dari para ulama yang digali dari adanya dalil dari Quran maupun daripada As-Sunnah, terutama di dalam dalil ini dikupas dari surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu adalah dalil yang mereka ambil, yang dijadikan suatu ijtihad mereka, atau ijtihad itu adalah penggalian hukum atau istinbat ya. Ijtihad itu dikaitkan dengan istinbat. Istinbat itu adalah merupakan penggalian hukum ya, menurut pandangan mereka yang berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah mengenai kita memanggil pasangan kita ini dengan panggilan nama suaminya, suami mereka. Jadi jelas itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya kita memanggil istri-istri kita itu dengan nama anak-anak kita, itu tidak dipermasalahkan dan itu dibolehkan dalam hukum syara. Mengapa demikian? Ya. Kalau misalnya kita memanggil istri-istri kita ini ya, dengan nama suami, itu bisa merusak nasab. Nasab itu adalah garis keturunan, ya, merusak garis keturunan yang telah ditetapkan oleh hukum syara. Ya. Dan juga kalau misalnya kita memanggil istri-istri kita dengan anak-anak kita ini, itu tidak merusak nasab, ya, karena memang di situ ada garis keturunan antara istri kita dengan anak kita, ya. Jadi itu diperbolehkan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iman Zakaria. Kita akhiri pembahasan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.